Saya ingin Waskita Beton Precast ini kembali berjaya seperti dulu. Dulu pernah berjaya? Berjaya, Pak. Berjaya kembali ke masalah. Ya. Oke. Harapan kepada pemerintah? Makanan yang pembayarannya baik ada di pemerintah, Pak. Jadi kami berharap proyek-proyek infrastruktur ini berjalan dan cukup untuk kami-kami. Kemudian pesan kepada para investor, Pak. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan laju pertumbuhan ekonomi 8% setahun. Nah, kita melihat 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 5%. Bisa nggak mencapai 8%? Mula-mula banyak yang ragu, tetapi sekarang semua orang harus optimistis. 8% bisa dicapai. Dan salah satu syarat adalah pembangunan infrastruktur dilanjutkan. Karena kalau tanpa infrastruktur yang bagus, tidak mungkin 8% bisa dicapai. Dan infrastruktur yang penting adalah transportasi. Transportasi darat, selain laut dan udara. Nah, berbicara transportasi darat, jalan tol, jalan layang, itu menjadi perhatian utama. Dan untuk membahasnya, sudah ada bersama saya Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Tbk, Purbayu Ratsono. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Banu. Dipanggilnya Pak Banu ya. Nah, ini kita melihat bahwa bisnis dari WSBP itu ke depan akan besar, Pak. Karena Pak Prabowo, pemerintah akan tetap menggenjot pembangunan infrastruktur yang sudah ada percepatan selama 10 tahun terakhir kan, ada percepatan. Nah, ini berarti ke depan permintaan terhadap produk-produk jasa WSBP itu akan besar ya. Nah, ini bisnis utama dari WSBP sebetulnya apa? Jadi kami ini saat ini mempunyai 3 bisnis, Pak, 4 dengan persewaan. 1, kita mempunyai pabrik, Pak. Pabrik kita ada 9. Kemudian kami mempunyai... Pabrik itu ngolah apa? Pabrik itu membuat precast, Pak. Precast tersebar ya? di seluruh Indonesia, ada di 9 lokasi. Terus bisnis yang kedua, kami ready mix, Pak. Ready mix itu beton cair. Alat kami banyak, Pak, dan saat ini kami juga hampir di seluruh Indonesia ada, di Indonesia Timur. Kemudian yang ketiga, kami ada namanya konstruksi dan instalasi. Jadi kami memikirnya ini one stop shopping, alat-alat kami ada. Kalau misalnya Bapak beli beton, kami bisa masangnya. Kalau Bapak beli ready mix, kami bisa langsung mengecornya. Bisnis kami ketiga. Dan keempat, karena pada saat yang lalu Tol Jawa ini diserahkan ke holding kami, Waskita, kami masih mempunyai alat-alat yang banyak. Dan salah satunya sekarang kami sewakan, Pak, untuk membantu teman-teman kami, manakala dia kekurangan alat, dia bisa menyewa di kami. Nah, kalau kita lihat ini biar pemirsa kita bisa tahu, ini kita lewat jalan tol, jalan layang. Nah, kita kadang-kadang, oh ini lagi pembangunan ini. Nah, kita melihat bahwa ini penyambungan itu beton ya, atau precast itu tidak menghalangi lalu lintas ya. Tiba-tiba nyambung aja begitu. Nah, salah satu yang partisipasi dari WSBP itu jalan Becakayu ya? Iya. Nah, itu bisa kita lihat di layar ini. Nah, ini Becakayu ya? Ini Becaayu, Pak. Becaayu ya. Nah, itu coba ditunjukkan mana itu yang sambung-sambungnya itu. Nah, itu. Jadi tol layang ini kami tidak hanya kerjakan di Becaayu, Pak. Ada kami di Surabaya, namanya KLBM, Kriya Legundi Bundar Manyar.
itu juga semuanya elevated. Terus kemudian ada juga di Cilincing, Pak, tol Cilincing, ini juga elevated. Kemudian Cimanggis Cibitung juga beberapa elevated juga. Saat ini kami juga menangani beberapa proyek-proyek yang sedang berjalan, misalnya LRT, Pak, dari Velodrome ke Manggarai. Ini juga kami sedang kerjakan. Kemudian tol Ciawi Sukabumi, yang Bojimi, Pak, yang ke arah Sukabumi. Seksi 3-nya kami juga mengerjakan itu. Dan kami supply untuk tol di Serang Panimbang, Pak. Ini kami kerjakan di sana. Kemudian kalau ready mix-nya yang tadi saya katakan, di IKN kami supply di Sekretariat Presiden, di Kemenku 34, kemudian di Lingkar Sepaku, kemudian di tol 3A, 3B, itu juga kami supply untuk ready mix-nya. Kalau jasa konstruksinya, saat ini kami yang besar, kami membuat kontainer yard, Pak, di Batam, milik Persero Batam, di Batu Ampar. Kemudian kami mengerjakan juga dinding penahan tanah, Pak, di Muara Enim. Ini juga kami yang mengerjakan. Nah, kalau sewa alatnya, nah ini tersebar, Pak, dipinjam sama teman-teman karya, teman-teman swasta yang lain. Jadi penyewaan alat memang peralatan dari WSBB cukup banyak. Banyak sekali, Pak. Jadi tidak cukup dipakai sendiri, masih ada. Iya, kapasitas kami besar, Pak. Besar sekali. Tapi kalau ordernya banyak, terpakai semua ya? Iya, zaman dulu ini kami di tahun 2019, ketika tol ramai berjalan serempak, ini terutilisasi hampir 100%, Pak. Ya. Nah, coba ditampilkan tadi produk-produk tadi yang 1, 2, 3 produk precast ya. Nah ini ada yang di jalan rame ya, seperti Becak Ayu tadi ya. Nah, itu yang nomor berapa itu? Becak Ayu itu menggunakan PCI girder, Pak. Ya. PCI girder untuk yang di di sepanjang sungainya. Kemudian yang di nyebrang jalan kami menggunakan box girder. Terus kemudian tiang-tiang untuk pondasinya kami menggunakan spoon pile, Pak. Terus dinding penahan tanah di sungainya kami menggunakan CCSP. Jadi ke depan itu keandalan bisa berapa tahun itu? Kalau menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi itu harus lebih dari 25 tahun, Pak. Kalau konstruksi yang gini, kalau tidak salah 50 tahun. 50 tahun ya. Artinya ini dari awam ya, setelah usia konstruksi itu harus diapain? Jalan. Dicek hitungan ulang. Ulang ya. Ya. Nah, ini buat mata awam. Ini kan saya saksi mata ketika jalan layang pertama ya, dari Cawang ke Tanjung Priuk, itu yang pertama ya. Nah, itu kan tiang-tiang banyak sekarang ini kan sekarang sudah lebih dari 25 tahun ya. Udah lama dari zaman Mbak Tutut ya, CMNP yang membangun ya. Itu kalau nggak salah, Pak ya, 98-an, Pak ya. 98 ya. 96. Itu sudah harus dicek setiap tahun. Maintenance kan dilakukan terus, Pak. Terus ya. Maintenance dilakukan terus. Ya. Oke, kembali kepada WSBP. Ini Trans Jawa. Ini kan luar biasa ya. Kita sekarang ke Surabaya, ke kampung Pak Banu ya. Ya, saya SD di Surabaya. Surabaya. Itu bisa pakai mobil. Harus hati-hati. Ya. Kalau menepi, harus pakai rambu-rambu. Kalau tidak ditabrak. Kan banyak kejadian kan, Pak? Ya. Banyak kejadian itu. Nah, ini partisipasi dari WSBB full ya, Trans Jawa. Jadi Trans Jawa ini waktu itu di tahun 2016 itu kan tidak semuanya terbangun. Ya. Waktu itu Jawa belum tersambung, Pak. 2016 ya. Jawa belum tersambung. Jadi holding mengerjakan tol sampai ke Surabaya. Ya. Jadi kami secara spot-spot dan sebagian besar dikerjakan oleh holding. Kami berpartisipasi di sana untuk jembatannya, untuk ready mix-nya, untuk struktur-struktur pendukungnya. Ini WSBB berperan di tol Jawa tersebut. Ya. Jadi bisnisnya WSBB ini banyak sebetulnya. Jalan yang datar ya. Ya. Itu ikut membangun fondasi ya. Bangun fondasi dan kami membuat jalannya. Buat jalan. Ini kan kalau perkerasannya rigid, kami partisipasi. Kemudian layang apalagi ya? Ya. Kalau layang apalagi? Ya. Nah
Nah, itu semuanya. Jembatan. Ya, Jembatan-jembatan. Ya. Jembatan se-Indonesia kalau WSB bangun itu pasti aman, Pak. Karena pernah ada jembatan di Kalimantan Pak. jatuh itu. ya, Runtuh tahun berapa itu. Pasti bukan WSBP ya. ya. Makasih, Pak. Mantap, ini jembatan aja bagus itu, Pak. Nah, kalau lihat dari bisnis begitu besar ya, ini sebetulnya dari sisi finansial sebetulnya harus strong juga sebetulnya. Kan bisnisnya, apalagi permintaannya banyak kan. Pemerintah kita membangun, demand-nya tinggi, dan dari sisi kemampuan, WSBB punya peralatan, punya. Nah ini WSBB pernah mengalami financial crisis itu. Itu bisa mismatch itu di mana sebetulnya? Jadi mesin kami ini bekerja begitu cepat, Pak, sampai 2019. Perputaran waktu itu sangat tinggi sekali. Kemudian tiba-tiba berhenti, Pak, di tahun 2020 COVID. Oh, COVID ya. 2020 COVID sehingga kami yang tadinya berlari kencang tiba-tiba harus berhenti. Ini kan merusak segalanya. Hutang yang tadinya kami putar di proyek ini berhenti. Semua proyek berhenti, Pak. Sementara tagihan-tagihan tidak berhenti. Nah, ini yang membuat kami menjadi sangat susah untuk bergerak. Ini yang menyebabkan pada tahun 2022 kami masuk ke PKPU. Itu totalnya 3 tahun ya? COVID ya. COVID 2020 ya? Sampai 22 ya. Berarti 2019 masih oke ya? Masih oke ya? masih. Kami masih laba di 2019. Nah, Pak Banu masuk di WSBP tahun berapa? September 2020 sebagai Direktur Pemasaran. Udah mulai mengalami? Sudah mengalami COVID. Jadi pada saat saya masuk sebagai Direktur Pemasaran, Pak. Oh, waktu itu masuk sebagai Direktur bukan Pemasaran. Direktur Utama? Saya Direktur Utama di Desember 2021. Jadi pada saat itu kami dan holding kami mengalami tekanan yang luar biasa. Pada saat itu pasar utama kami adalah di holding, Pak. Karena dengan di holding saja kami sudah mendapat proyek-proyek yang cukup besar. Begitu tahun 2020 COVID, sehingga kami harus melakukan inovasi-inovasi. Yeah. Kami mulai membuka diri untuk mendapatkan pasar dari luar. Maksudnya dari luar apa? Dari luar holding, Pak. Kami, oh ya, luar holding ya. Kami jualan. Bukan luar Indonesia, luar holding. Termasuk luar Indonesia, Pak. Indonesia? Termasuk luar Negara Indonesia. Mana? Kami suplai di Myanmar, kami suplai di Timor Leste. Mantap dong, Pak. Ya. Iya. Ya, jadi kami membuka diri untuk masuk suplai dari tempat yang lain. Bahkan pada tahun ini pun kontrak kami kalau dibanding dengan kontrak holding, kami lebih besar eksternnya, Pak. Mantap ya. Ekstern kami sekitar 60%-an lah. Iya. Jadi sekilas, jadi menarik Pak Banu masuk ke Direktur Pemasaran, kemudian dipromosikan menjadi Direktur Utama. Iya. Berarti dinilai bagus dong. Kalau dinilai nggak bagus kan? Turun ya, Pak. Nah, restrukturisasi sudah sampai di mana prosesnya? Jadi pada saat itu kami sedang berdiskusi di 2020 sampai akhir 2021 kami berdiskusi dengan perbankan, dengan vendor, dengan obligasi. Tiba-tiba pas saya di 2021 Desember, 2022 di Januari, 25 Januari, ada beberapa rekanan kami mengajukan PKPU. Sehingga kami jatuh di PKPU sementara di 25 Januari 2022. Yeah. Dari situ kita melakukan diskusi dengan perbankan, dengan vendor, dengan obligasi, sehingga PKPU ini melakukan voting di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di 28 Juni 2022. Ini selesai, kemudian ada yang membawa ke MA, kami kasasi, dan di September 2022 kami ingkrah, Pak. Ingkrah. Ingkrah. Saat ini
kami tinggal menjalankan proposal perdamaian atau homologasi dengan beberapa stream gitu. Kami sudah lakukan pembayaran CVET sudah 4 kali. Total pembayaran CVET yang kami lakukan senilai 320 miliar. Kami sudah melakukan konversi hutang ke saham, Pak. Nilainya sekitar 72%-an. 70% dikonversi ke saham. Ya, total. Sehingga kami total sudah menyelesaikan kira-kira 70% dari proposal perdamaian. Nah, ini berarti sudah selesai ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke depan. Dan laporan keuangan kuartal ketiga sudah keluar ya. Ya. Ini udah memberi harapan, sudah hijau ya, gimana? Jadi kami sejak 2022-2023, Pak, kami sudah membukukan keuntungan, Pak. Dan year on year-nya di tahun ini kami menunjukkan kenaikan. Misalnya, Pak, di kontrak baru kami 1,7 triliun. Ini dari year on year-nya 2023. Ini kontrak baru itu tahun berapa itu? Ini 2024, Pak. 2024. 1,7, ini naik 50%, Pak. Kemudian kontrak dikelola kami naik 30% ke 3 triliun. Pendapatan usaha kami 1,3, naik 29 triliun. Dan gross profit kami naik 80%, Pak. Ini kontrak baru termasuk dapat proyek di IKN? Dapat proyek di IKN, dapat proyek di Sabang, ya. Dapat proyek di Muara Enim, punya PTBA. Nah, ini kan kontrak itu setahun ya. Ya. Sekarang kan kita pada tanggal 5 November ya. Itu dalam 2 bulan menjelang akhir tahun itu secara ya pengalaman masa lalu itu bisa dapat kontrak lagi atau enggak lagi? Masih bisa, Pak. Masih bisa. Oh. Masih bisa. Kami memang harus mendapatkan lebih, Pak. Karena kontrak-kontrak yang kami dapatkan biasanya di 6 bulan terakhir untuk makanan tahun depan di awal tahun. Awal tahun ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita ini kan kuartal ketiga udah bagus. Nah, kuartal keempat itu lebih optimis nggak? Iya, proyeksi kami kemarin kami sedang melakukan koordinasi, Pak. Proyeksi kami nilai kontrak baru kami tercapai di 2,1. Kemudian sabar, nilai kontrak barunya nilai ditandatangan pada kuartal keempat? Nilai ditandatangan sejak Januari sampai dengan Desember. Oke. Ini kan masih 1,7 sampai dengan September kan, Pak. Nanti di 2024 Desember kami di angka 2,1. Proyeksinya tercapai. Artinya realisasinya ya? Realisasinya. Tercapai. Realisasinya. Kemudian pendapatan usahanya mudah-mudahan tercapai, Pak. Kami optimis tercapai. Dan gross profit-nya juga tercapai. Ya, ini kan model bisnis setiap sektor berbeda ya, industri ya. Ini kan sebagai kontraktor boleh bilang ya. Itu kerja lebih dulu, bayar kemudian, atau ada bayar pertama sekian persen, di pertengahan jalan itu termin pembayaran. Kemudian setelah selesai, berapa bulan baru lunas itu? Jadi pada saat PKPU ini, Pak, kami melakukan beberapa perubahan-perubahan. Pertama, dari sisi keuangan, kami tidak mengambil lagi pekerjaan-pekerjaan yang turnkey. Jadi artinya proyek-proyek yang menggunakan uang muka dan menggunakan monthly progress payment, ini yang proyek-proyek kami. Jadi tidak menerima yang turnkey project? Ya. Kenapa itu? Karena keuangan kami baru direstru kan, Pak. Untuk yang begituan kami tidak. Enggak, kalau turnkey itu bayar belakangan atau gimana? Ya, bayar setelah ini proyek selesai. Oh, itu memberatkan. Ya, kami juga menerapkan manajemen risiko, Pak. Iya. Jadi manajemen risiko kami terapkan, jadi kami tahu mana yang mempunyai risiko besar, mana yang kecil. Kami melakukan TKMR. Kemudian kami juga melakukan pemilihan terhadap owner-owner, Pak. Jadi kalau owner-owner, kan kami bekerja untuk eksternal gitu, Pak ya. Kalau owner-owner ini kami due diligence baik,
Nah, proyeknya kami lanjutkan. Kalau nggak baik, pembayarannya ya mungkin kami belum bisa bekerja sama. Ini paling lama itu berapa kalau selesai proyek itu lunas? Retensi ini macam-macam Pak. Ada yang 1 tahun, kalau untuk proyek-proyek konvensional. Kalau di tol, 3 tahun. 3 tahun baru lunas ya? Baru lunas. Tapi hanya untuk retensi Pak. Artinya WSBP dan perusahaan sejenis harus punya cukup likuiditas ya, duit ya, untuk bisa jalan karena pembayaran lama ya? Ya, jadi kalau retensi ini biasa kami menghitungnya dari profit Pak. Jadi profit kami yang kami ambil di belakang, sebagian. Ya. Nah, sekarang ini lebih banyak proyek-proyek di internal Waskita atau di luar? Saat ini kami di luar itu 60% Pak. Oh, kami di Waskita sekitar 30% sisanya. Sekarang kita lihat ke depan, 2025 ya. Dan tadi ketika pengantar saya, Pak Prabowo Presiden kita itu betul-betul mau menggenjot 8%. Berarti kan transportasi harus bagus ya. Ini kan Jawa dengan membangun IKN akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, itu supaya pembangun jangan terkonsentrasi di Jawa. Nah, ini kan tol baru Jawa, Trans Jawa yang WSBB terlibat. Ini kan kita masih punya Sumatera yang sudah ada Trans Sumatera ya, yang dibangun oleh Hutama Karya ya, tidak TBK, sehingga bisa. Nah, Kalimantan masih belum apa-apa transportasinya kan. Sulawesi sudah ada sebagian kereta, tapi masih jauh juga. Papua, ini masih luas sekali. Nah, tahun depan sudah ada nggak itu proyek-proyek? Sudah ada nggak? Jadi kalau di rencana kami ke depan Pak, di Sumatera ini mulai saat ini, walaupun ownernya bukan di grup kami Pak, kami sudah mendapatkan kontrak untuk itu di HK. Kami kebetulan mempunyai pabrik di sana dengan kapasitas yang besar di Palembang. Kami berpartisipasi untuk itu. Nyambung dari Palembang ke Jambi, kami berpartisipasi di sana, Pak. Kemudian next-nya ada beberapa yang di Medan Binjai, di beberapa lokasi-lokasi Sumatera, kami juga berpartisipasi di sana. Nah, ini lebih banyak proyek pemerintah atau swasta? Kalau saat ini, Pak, memang besar masih ada di pemerintah dengan bantuan-bantuan dari luar negeri. Misalnya Serang Panimbang atau Patimban gitu, Pak ya. Kalau Serang Panimbang itu jalan tol lokal. Patimban itu pelabuhan Patimban baru pelabuhan. Kami suplai di sana. Jepang. Dan menerus. Itu masih berjalan sampai saat ini. Kemudian kami berharap MRT Timur Barat yang dari Balaraja ke Tangga. Oh ya, MRT Kerawang. yang di Jakarta yang ini supply juga dari WSBB ya? Iya. Tapi kan ini udah mau selesai, Pak. Kami berharapnya yang Kerawang, Balaraja, kami berpartisipasi. Dan mungkin lebih lancar ya? Kalau MRT lebih lancar nggak Jepang? Bayar lebih lancar? Ya, pembayaran yang itu tadi, Pak. Kami melakukan monthly progress payment. Jadi lancar semua, Pak. Lancar semua. Iya. Oke, ini kan Pak Banu, perusahaan-perusahaan karya itu kan orang soroti, masyarakat soroti governance-nya. Sekarang kan sudah era ESG, Environmental, Social, and Governance. Nah, dari mana mulai? Mulai dari G dulu kan, governance. Kalau dulu kan GCG, Good Corporate Governance. Karena GCG itu diambil G aja. Nah, jadi bagaimana seorang direktur utama, CEO, tadi pernah pemasaran ya, tapi pernah diproduksi nggak? Saya 23 tahun di konstruksi, Pak. Konstruksi, saya di Wijaya Karya. Di konstruksi ya? Iya. Berarti sudah lengkap semua ya? Sudah, Pak. Semua area ya? Sudah. Berarti orang yang sudah pernah di semua bidang, udah tahu di mana orang bijak mengatakan the devil
is in detail. Jadi kejahatan tipu-tipu itu ada di detailnya. Nah, kalau Pak Banu udah tahu semua ini tipu-tipu ini, bagaimana bisa memanage supaya governance-nya jalan, tidak ada macam-macam. Ada kasus korupsi atau segala macam. Jadi saat ini Pak, kami sudah melakukan online dari proses pemasaran hingga penagihan Pak. Jadi semuanya sudah. Oh, ini paling masalah di situ ya? Ya, kalau ini sudah di online kan, jadi pembelian PO-nya segala harus sudah ada ABC-nya. Ini kan semua by online Pak, by system. Tidak menggunakan adjustment orang. Sehingga untuk melakukan apa ya Pak ya, lika-liku ini sudah tertutupi. Kemudian pengambilan proyek kami juga sudah menggunakan manajemen risiko. Jadi kami memilih proyek, kami memilih melakukan TKMR, ini sudah dilakukan by system juga. Kemudian kami mempunyai whistleblowing Pak, whistleblowing system. Jadi kalau teman-teman melihat sesuatu, teman-teman ini bisa melaporkan tanpa dikenakan sanksi atau tanpa menulis nama. Ini kami sudah melakukan. Dan kami sudah mempunyai internal control yang melakukan audit-audit tertentu gitu Pak. Jadi sudah kami lakukan benteng-benteng dan teman-teman juga secara 3 bulanan kami ingatkan untuk tidak melakukan proses-proses yang tidak baik. Dari pengalaman pernah diproduksi pemasaran sampai sekarang CEO, itu loopholes paling banyak di mana yang orang-orang bisa korupsi itu? Kalau kita bicara itu, semua tempat pasti ada loophole-nya. Ada ya? Besar kecil tergantung kesempatan, tergantung niatan gitu kan Pak. Di WSBP kami melakukan yang tadi saya bicara Pak, kami selalu mengingatkan itu. Kemudian secara sistem, kami sudah membuat sistemnya, sehingga yang begituan-begituan sudah tereliminir. By system ya? Iya. Jadi selama jadi dirut dari 2021, 2, 3, 4 itu nggak ada kasus ya? Clear ya? Bisa? Selama ini, sampai dengan hari ini, belum ada yang yang begituan muncul gitu Pak. Ya, dan kami juga cek ke teman-teman vendor, teman-teman owner, ini rasanya sudah tidak ada lagi di WSBP. Nah, kita lihat going concern ke depannya. Setelah 2025, seterusnya, pasti ini digenjot kita punya infrastruktur transportasi, karena masih banyak belum terbangun ya. Nah, ini peluang dari WSBB gimana dan kompetitornya, berapa peluang dari WSBB? Karena ini kan pemain tadi banyak juga ya. Kata setiap perusahaan karya ada perusahaan sejenis. Bagaimana peluang tumbuh ke depan? Ya, WSBP ini mempunyai alat-alat yang cukup banyak Pak. Backward integration kita, kami mempunyai quarry. Quarry itu adalah material di mana kami bisa membangun atau membuat satu produk. Kami mempunyai quarry batu ada di Bojanegara, kami mempunyai di Lumbang quarry batu, kami mempunyai di Donggala untuk suplai IKN. Kalau quarry ada di kami, kemudian kami mempunyai alat-alatnya, secara teoritis harga kami kompetitif, sehingga kami bisa bersaing di sana. Yang kedua, kemudahan untuk mendapatkan produk-produk kami. Kami untuk pabrik ada di 9 lokasi Pak. Jadi dengan adanya... Di Jawa berapa? Di Jawa ini kami mempunyai di Bojanegara 1, kemudian di Kerawang, di Subang, di Sadang, di Kalijati, di Klaten, kemudian di Prambon, Jawa Timur. Terbanyak di Jawa, 7. Ya, 7. Kemudian kami punya di mana namanya? Palembang. Di Kalimantan belum? Di Kalimantan kami sedang dalam tahap pembangunan, Pak. Oh, dibangun juga ya?
ada di sana. Kemudian kami di IKN, kami mempunyai 3 batching plan, Pak. Terbesar saat ini untuk teman-teman karya, sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan supply di IKN. Selain kami ke holding, kami juga supply untuk rekan-rekan karya yang lain, untuk swasta yang lain di sana. Jadi sebetulnya WSBB boleh dibilang udah kalau di bidang yang sama market leader ya? Ya, Beton bisa ya? kami dibilang kami menguasai lah, Pak. Kuasai. Nah, pemirsa, dengan kemampuan yang dimiliki oleh WSBP dan boleh dibilang sudah menjadi market leader dan peluang bisnis ke depan sangat besar karena Indonesia harus membangun infrastruktur. Sebetulnya perusahaan ini masa depannya cerah sekali. Nah, sebagai direktur utama, ini supaya WSBP ke depan bisa lebih baik, dia benar-benar keluar dari financial crisis ya, dan kinerja lebih kinclong ke depan. Bagus, jembatannya bagus, tapi juga dari sisi finansialnya makin strong juga. Itu sarannya apa ke depan? Jadi memang darah utama kami adalah produksi, Pak, revenue. Kami masih mengejar revenue yang cukup tinggi. Dengan itu kami bisa survive. Kami berharap kami bisa seperti tahun 2019 dan sebelumnya, dengan revenue kami yang cukup besar, sehingga alat-alat kami terutilisasi 100%. Alat-alat terutilisasi semuanya. Nah, ini kalau ya selama ini, selama memimpin itu, ada yang boleh bilang idle nggak? Ada. Nah, itu bagaimana solusinya supaya semuanya terpakai semua, terutilisasi? Ya, kami alat-alat yang idle, seperti yang tadi saya cerita, Pak, kami sewakan, kami ajak kerjasama rekan-rekan yang lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Mungkin itu yang paling utama, sehingga alat-alat kami bisa terpakai semua. Ya. Nah, ini Pak Banu selama karir dari tamat sekolah perguruan tinggi di Atmajaya, saya lihat. Atmajaya, Pak. Atmajaya Jakarta. Jogja, Pak. Jogja. Setelah tamat itu langsung kerja di perusahaan-perusahaan karya atau di swasta dulu? Gimana? Saya pertama lulus, Pak, saya di konsultan di Wiratman Associate. Kemudian dari situ saya masuk karya, Wijaya Karya, Pak. Wijaya Karya. 23 tahun saya berkarya di Wijaya Karya. Kemudian di tahun 2020 di bulan September saya masuk di Waskita Karya, di anak perusahaan Waskita Beton Precast sampai hari ini. Lama juga? Iya. Dengan lama berarti senang dong. Perusahaan karya. Nah, ini pada zamannya Pak Erick Thohir, sekarang Pak Erick Menteri lagi ya. Itu gaungnya, ini tagline-nya, BUMN berakhlak, itu gaungnya gimana Pak Dirut menggaungkan di itu Waskita Beton? Jadi memang kami ada beberapa kegiatan-kegiatan yang inline dengan kegiatan dari Kementerian BUMN, termasuk kegiatan akhlak ini. Kemudian kami juga melakukan beberapa aplikasi yang sesuai dengan tagline dari Pak Erick Thohir. Misalnya kalau tadi kita tidak melakukan GCG, ini kan adalah bagian dari akhlak. Kami agile, bisa melakukan perubahan dari internal ke eksternal, ini adalah bagian dari akhlak karena agile-nya. Ada beberapa yang kami lakukan sepotong-sepotong, ada yang kami melakukan menyeluruh, dan ini tetap kami lakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN. Dan sekarang seperti saya katakan tadi, bukan GCG saja, tapi ESG. Karena GCG sudah diwakili oleh G aja. Nah, ini bagaimana Pak Dirut memperhatikan penerapan ESG di WSBP? Karena perusahaan TBK, kalau dia punya ESG jelek, sustainability report-nya belum ada atau hasilnya kurang bagus, itu cenderungnya
Ya, kurang diperhatikan? kami implementasi ESG ini ada beberapa yang kami lakukan, Pak. Kalau di operasional, kami melakukan pengelolaan limbah dengan standar yang sudah ada. Kemudian kami pemenuhan AMDAL dan izin lingkungan untuk pendirian pabrik-pabrik termasuk batching plant kami. Terus kami melakukan program penghijauan. Kami ini baru mencanangkan, Pak, program penghijauan untuk setiap kali tiang pancang yang kita buat. Dan dengan sekian tiang pancang, kami harus menanam 1 pohon terembesi, karena terembesi ini menyerap yang lebih baik. Kemudian kami melakukan digitalisasi proses kerja. Kemudian kalau dari tanggung jawab sosial, ada program CSR-nya dari Waskita Beton Precast, kami lakukan untuk beberapa, misalnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terus akses kependudukan, misalnya air bersih, terus kualitas pendidikan, terus kesetaraan gender, terus anggaran CSR ini kami targetkan 10% peningkatan setiap tahunnya, Pak. Oh, naik terus ya. Ya. Terus ada Karena hitungan nggak dengan berapa persen dari laba atau dari sales atau dari budget dari capex? Kalau ini dari laba ya, Pak ya. Ada sekian persen dari laba yang kami untuk CSR. Ini ngomong Pak Bano nih hobinya banyak ya. Hobinya salah satunya diving ya. Iya, Pak. Kok bisa pilih diving? Memang Surabaya orang pantai, laut atau? Saya dari kuliah hobi alam, Pak. Oh, dari kuliah, Bel. Saya dulu caving, masuk gua, kemudian trekking. Nah, udah gendut nih, Pak, kan nggak kuat. Jadi sejak saya bekerja, saya hobi diving, Pak. Jadi sudah lama juga. Diving ya, jadi luar biasa. Diving sampai saat ini ya? Sampai saat ini. Tapi golfman juga? Ya, kadang-kadang ikut main teman-teman ya. Nah, apa yang menarik, ini kan tadi susah-susah tadi kan. Tapi kan dengan sekian lama kerja di perusahaan karya, ini kan pasti ada yang senang juga. Apa yang menarik, yang membuat senang? Karena tiap hari manusia kalau umur panjang mau sehat kan bisa ketawa, suasana hatinya bagus. Apa yang menarik di pekerjaan perusahaan karya, WSBP? WSBP lingkungan kerjanya sangat baik, Pak. Teman-teman kompak. Mantap lah itu. Kami bisa tukar pikiran, kami bisa berdiskusi, kami bisa melakukan hobi yang sama-sama gitu, Pak ya, di waktu-waktu senggang. Kemudian WSBP ini kalau Bapak lihat ada PKPU, ada proses yang lain-lain, ini kan sebenarnya bukan proses yang ringan. Tapi kami dengan kekompakan ini kami bisa selesaikan dengan bersama-sama. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang harusnya berat gitu, karena dengan sama-sama ini menjadi ringan gitu, Pak. Gitu, ya. Itu yang membuat menjadi enak gitu, menjadi senang saya di Waskita Beton Precast. Nah, kalau terjadi ada masalah manajemen, itu solusinya apa yang diambil oleh Pak Dirut? Jadi kami ini masih sering melakukan atau rutin melakukan komunikasi dengan teman-teman. Kami mempunyai forum namanya Radirming, rapat direktorat dengan direksi mingguan. Kami mempunyai Radirtas, jadi terbatas dengan rekan-rekan Kadif yang bermasalah. Kami mempunyai media namanya Radirsus, kami direksi kumpul. Itu yang formal. Rekan-rekan juga mempunyai forum tersendiri. Nah, forum-forum ini yang tempat kami untuk memecahkan satu masalah. Oke. Selain forum-forum informal yang ada gitu, Pak ya. Iya. Ini pensiun masih lama ya? Masih lama. Saya penugasan, Pak. Jadi pensiun di Waskita Beton ini harusnya saya 2 kali 5 tahun. Periode 1 saya akan berakhir di tahun depan. Masih ada kesempatan untuk 1 tahun lagi.
Kalau pensiun dari BUMN, saya kan sudah pensiun dari Wika, Pak, karena pindah di Waskita. Pensiun dari Wika, tapi karena kemampuan dimanfaatkan buat WSBB. Nah, sebelum meninggalkan WSBB, ingin Pak Banu melihat WSBB seperti apa? WSBB yang saya tahu adalah WSBB yang cukup strong. Dia bisa dengan kemampuannya sangat besar, bisa menyelesaikan semua masalahnya. Saya ingin Waskita Beton Precast ini kembali berjaya seperti dulu. Dulu pernah berjaya? Berjaya, Pak. Berjaya kembali ke masalah. Ya. Oke. Harapan kepada pemerintah supaya bisa jalan, Pak. Ya, salah satu makanan yang pembayarannya baik ada di pemerintah, Pak. Jadi kami berharap proyek-proyek infrastruktur ini berjalan dan cukup untuk kami-kami. Kemudian pesan kepada para investor, Pak. Pada investor publik. Kan banyak milenial juga yang beli saham WSBB. Apa pesan Pak Dirut kepada mereka? Ya, saham kami masih cukup tertekan, Pak, karena saham konstruksi ini masih dirasa tidak baik. Harapan kami dengan kinerja yang membaik, dengan sektor konstruksi yang membaik, kami berharap bisa kembali seperti dulu. Ya. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Purbayu Ratsuno, Pak Banu. Ditegaskan bahwa PSBB sudah melewati masa krisisnya. Sekarang sudah dalam on right track dan order-order sudah banyak dan kita tahu natur dari bisnis kontraktor ini adalah banyaknya kontrak. Nah, kontrak berdatangan banyak sekali dan kemampuannya ada. Jadi ada kemampuan, peralatannya cukup, pengalamannya banyak, ordernya banyak, dan big picture-nya pemerintah Indonesia di bawah Pak Prabowo Subianto mau menggenjot tetap mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Artinya selama infrastruktur dibangun, maka jasa jadi kontraktor itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pesan buat para investor, bersabarlah. Kinerja dari Waskita Beton Precast itu akan membaik ke depan. Kita jumpa dalam acara berikut. Terima kasih. Terima kasih Pak Jun.